Sebelum lu melakukan press conference itu, what did you tell yourself? Apa yang lo omongin ke diri lo? Lo bisa pingsan lo. Surprisingly, I was like I said, aku orangnya I try to be present. Aku berusaha ya, walaupun kadang aku depressed and overwhelmed. Right. Jadi jangan mikirin terlalu banyak ke belakang dan jangan terlalu banyak ke depan. Karena kalau aku pikirin terlalu banyak ke depan, aku pasti Iya. Jadi betul, pada saat kamu ketangkap saat itu memang kamu sedang depresi berat. So you really let it go. Ya udah, emang tanggal itu, jam itu, Karenina di usia itu harus melakukan itu. Karena aku percaya banget yang namanya nasib, takdir, suratan Tuhan. Karena hidup aku dimulai dari, aduh aku sampai merinding. Maksudnya hidup aku udah begini gitu loh. Maksudnya dari aku kecil sampai akhirnya aku di sini, aku udah melalui berbagai macam pengalaman gitu loh. Nina itu pernah berada dalam satu kejadian yang almost death experience juga ya, hampir meninggal. Mana nih pesawat aku nggak datang terus kok nggak ada announcement, nggak ada apa. Pas aku ke gate aku, pesawatnya udah berangkat. Hah? Ya udah aku buru-buru beli tiket. Aku berangkat, terus pas sampai sana aku ngelewatin ada tabrakan gitu kan. Pas udah selesai show, aku disuruh duduk, terus aku dikasih tahu yang lain ternyata tabrakan. Hah? So that was the car yang tabrakan crash pretty bad. Itu harusnya menjadi mobil yang membawa Karenina juga. Iya. Guys, jumpa di podcast aku. Tamu yang akan aku ajak ngobrol kali ini, kalian pasti kangen banget. Kalau kalian anak-anak era 90-an, geng 90s sama seperti aku, gila loh, lo nggak gaul kalau nggak kenal ini top model, guys. Menurut gue, dia ini pernah menjadi salah satu model papan atas nomor 1 di Indonesia, ya. Sambut sama-sama. Welcome back, Karenina Anderson. Hai. Udah ganti nggak sih Andersonnya? Tetap it's my stage name. Thank you very much. So I'm keeping the Anderson because it sounds right. I mean, Yes. Has a nice ring to it. And pertama-tama aku mau terima kasih buat Melanie udah ngundang aku ke sini. Of course, it's my pleasure, Nin. I'm like so happy to be here. Thank you so much. Yes, guys, kita ngomongnya agak pelan-pelan nih, karena Nina nih ibaratnya masih adjustment dengan dunia luar. Seperti kalian tahu, Nina kan kemarin sempat ada satu hal yang ya ibaratnya kurang mengenakan, tapi ternyata ada banyak hal loh yang Nina justru grateful, thankful hal itu terjadi. Oke lah, kalian tahu apa yang terjadi kemarin. Aku nggak usah bahas secara detail, tapi now she's back. So this is like the second chapter of life. Nin, ini penonton suka banyak yang kesel kalau kita kebanyakan bahasa Inggris. Yes, Walaupun I know it's gonna be mix ya, pasti akan campur-campur. Tapi it would be a lot better kalau Nina pelan-pelan lebih banyak bahasa Indonesia, supaya ini karena ngebut nih. Tentunya. Takutnya ngeditnya nggak sempet pakai subtitle. Jadi yang nggak ngerti, mungkin belum fluent bahasa Inggris, bisa mengerti juga apa yang Nina pengen share. Karena aku tuh pengen banget undang Nina. Kenapa? Karena satu, aku ngefans dari zaman dulu Nina. Oh, so sweet, thank you. Nina apa nih? Dot ya? Dot apa dulu? Kamu video klip? Jangan video klip. Dot sama Eza Yayang. Eza pun sekarang udah rambutnya udah mulai putih, Eza. Itu aku masih umur 15 tahun. 15 tahun. Dan satu hal yang begitu selalu ikonik tentang Karenina adalah tato naga. Masih ada, Nin? Jadi waktu itu pada saat aku menikah, supaya ganti image ya kan. Iya, rambut panjang. Aku hilangin. What? Iya, jadi aku pergi ke laser, terus ini di laser hilang. Tapi memang aku suka tato, jadi setelah aku kurang lebih 10 tahun menikah, aku bikin lagi tapi di tempat yang lebih tertutup. Jadi bisa tetap image ibu-ibu gitu kan. Gambarnya apa? Naga juga? Enggak, banyak. Jadi setiap berapa tahun sekali, jadi kayak lukisan gitu. Oh, jadi makin lama tambah ini, Yeah. tapi satu kesatuan gitu Yeah. ya. Wait, jadi di iconic 90 status of Karenina yang kata orang ya, kalau aku sih percaya bahwa laki itu dari Tuhan ya. Tapi kan banyak yang bilang kalau itu tato lo itu adalah salah satu yang ibaratnya nih bikin Nina nih ibaratnya viral banget ya. Kalau back then kita nggak ngerti viral ya, viral banget. Jadi tato itu udah nggak ada lagi. Tato itu udah nggak ada karena jadi tuh kayak suatu ya reborn juga sih, maksudnya aku sedikit bosen juga sih dengan image aku yang aku menikah, terus aku pengen punya new look gitu waktu itu, jadi aku ganti dan juga setelah 10 tahun kemudian mempunyai tato itu, pokoknya setiap 10 tahun pasti
personality kita agak berubah sedikit ya kan. Yes, jadi itu udah pastinya nggak cocok lagi untuk aku Iya. gitu. Oke, ini kita harus pelan-pelan nih. Katanya Nina masih shaky, masih deg-degan, tangannya gemeteran. Jadi aku memang sih kemarin itu Ya. aku benar-benar dapat banyak pelajaran, bisa merenung, terus udah gitu bisa memberikan cinta yang aku selalu berikan ke banyak orang kepada diriku sendiri di waktu-waktu itu, dan aku ketemu dengan berbagai macam karakter di sana. Terus aku juga enjoy sama mereka. Ya. Setiap malam minggu aku manggung nyanyi. Karena Nina suka nyanyi R&B, soul dan segala macam ya. Terus udah gitu tukar pikiran dengan orang-orang dari banyak pengalaman gitu loh. Jadi awalnya seperti sebuah tragedi, Yes. tapi ternyata membawa berbagai hal yang baik untuk hidup aku ke depannya. Jadi justru tadi dari obrolan di sebelum podcast, Nina justru thankful bahwa hal yang buat banyak orang, wow ini kan such a miserable thing gitu ya, horrified gitu. Lo sebagai orang public figure yang dikenal oleh banyak orang, and then kamu berada dalam satu berita yang kurang mengenakan, tapi justru kamu bersyukur hal itu terjadi pada akhirnya. Iya, jadi life happens, right? Kehidupan terus berjalan. Yep. Terus kita harus banyak tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri, sebagai manusia. Yep. Terus kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Exactly. Jadi akhirnya kita out of control gitu ya, seolah-olahnya gitu. Stres, depresi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita hanya butuh waktu untuk kembali ke diri kita sendiri dan kontemplasi dan merasa bersyukur bahwa kita tuh masih bisa hidup gitu loh. Kita masih ada di dunia ini dengan berbagai hal yang terus dilemparkan ke kita ya kan, namanya kehidupan. Kalau nggak ada masalah berarti bukan hidup ya. Mati. Yes. Ya kan. Nah tapi kita hanya perlu cara untuk gimana ya? Meregulasi emosi kita. Nah, di rehab itu juga diajarin cara-caranya gitu. Oke. Nin, maaf banget. Ini pertanyaan yang ya mungkin banyak netizen suaranya aku wakilkan. Karena gini, kacamata yang orang lain pakai dan kacamata yang kita dari dalam pakai sering sekali berbeda. Kalau orang dunia atau orang di luar kamu melihatnya, Karenina Anderson used to be one of the greatest Indonesian model, one of the top ya. Anaknya 2 cakep-cakep, punya suaminya saya dengar ya secara ekonomi berkelimpahan. Makanya Nina katanya sekarang, ini berita di luar ya, makanya Nina sekarang udah nggak kerjanya ibaratnya ngegas-ngegas lagi gitu. Terus orang that you absolutely gorgeous, beautiful gitu. Dari zaman dulu belum ada operasi hidung segala macam, Nina udah pokoknya inilah close to perfection as a physically gitu. Tapi orang kan mikir gini, gila ya, lu masih pakai narkoba, gak bersyukur banget sih hidup lo. Itu kacamata orang luar. Tapi sebetulnya di dalamnya what's going on? Karena kan kita tidak mengerti di dalamnya kamu. Jadi perjalanan hidup aku itu sebenarnya berlika-liku banget. Bahkan kenapa aku bisa menjadi model di usia 13 tahun itu juga karena kehidupan aku yang sungguh berlika-liku gitu loh. Jadi aku adalah seorang anak dengan ibu, she was a single parent. Sekarang dia udah passed away, udah rest in peace mama. Tapi dalam dia membesarkan aku, tentunya seorang single parents nggak selalu punya uang atau punya kerjaan. Jadi tuh kita datang dari keluarga yang benar-benar minim banget. Bahkan dulu aku ingat kadang mama kerja, kadang nggak kerja. Terus kalau misalnya mama kerja ada uangnya dilempar-lempar ke bawah-bawah kursi gitu. Jadi ntar pas misalnya kita lagi nggak ada uangnya diambil-ambilin. Terus dibeliin nasi bungkus. Habis itu kita bagi 3, aku, mama sama adik aku gitu. Terus udah gitu adik aku kan dia selera makannya paling tinggi, jadi nasinya tuh suka digini-giniin. Terus aku sama mama lihat-lihatan, terus biarin deh dia yang paling lapar, biarin. Tapi terus mama selalu ingetin aku, oke, kamu harus inget ya saat ini, karena mama percaya suatu hari nanti kamu pasti akan sukses, tapi kamu jangan pernah berubah. Kamu harus tetap inget masa-masa ini. Ya udah, jadi aku terus aja dari umur 4 tahun aku memulai karir aku nih. Umur berapa nih? 4 tahun. Sorry. That's okay. Minum dulu nih, santai. Jadi dari umur 4 tahun ternyata gue nggak tahu loh. I didn't know this, karena yang gue tahu, gue itu mulai tahu Karenina pada saat she was teenagers. Tiba-tiba out of the blue, karena dulu saya pengen jadi model guys, tapi nggak berhasil. Jadi out of the blue,
tiba-tiba siapa sih rambut pendek banget ini? Badannya kan keker tuh Nina dulu. Kalau sekarang kan ibaratnya cewek-cewek keker kayak gue sama Nina tuh udah banyak lah. Kalau dulu kan cewek tuh harus yang figurnya cewek banget. Nina datang dengan agak sedikit lebih maskulin, tapi laku banget at that time. Semua majalah tuh karya Nina zaman itu. Jadi ceritanya dari umur 4 tahun mulai Iya. foto-foto untuk baju anak kecil, terus atau nggak aku ikut-ikut lomba. Nah, suatu hari mama sakit pada saat aku umur 12 tahun. Nah, jadi waktu itu kita berdomisili di kampung aku, Samarinda, shout out. Kalimantan. Iya, jadi kita berdomisili di situ, tapi karena mama sakit, jadi kita ke Jakarta. Nah, di umur 12 tahun, aku udah ngeliat gimana mama tuh susah gitu loh. Jadi aku udah berambisi gitu, udah gimana caranya gue bisa menghasilkan uang gitu loh. Terus, tapi aku tahu bakat aku kan dari kecil, dari umur 4 tahun aku udah merintis gitu. Nah, akhirnya dulu ada majalah Aneka Yes ya kan. Aneka Yes. Nah, Iya, terus pas bener. kebetulan aku lagi di Jakarta, itu ada alamatnya di majalah Aneka Yes. Ini majalah Aneka Yes, alamatnya di sini nih. Ya udah. Iya. Akhirnya mama kan di rumah sakit, "Mah, aku pergi dulu ya," gitu. Akhirnya aku naik bis ke lokasinya si majalah itu. Terus aku ujuk-ujuk ke resepsionisnya dengan keringetan-keringetan gitu. "Bu, saya mau jadi model," gitu kan. Terus udah gitu, "Oh ya, oke." Orangnya juga agak-agak bingung gitu. Terus jugu-jugu tuh Mas Aji Notonegoro. Mas Aji. Kebetulan dia lagi jadi juri cover girl or Iya. cover boy gitu. Iya. Ya udah, terus gini, "Siapa kamu?" "Nama saya Nina, saya mau jadi model." "Oh ya, kamu berani jadi model?" "Iya, berani." "Ya udah, kalau beneran kamu berani jadi model, kamu ikut saya." Ya udah. Terus aku ikut ke butiknya dia, terus dipakein sepatu yang tinggi banget, terus dipakein baju. "Sekarang coba kamu jalan." Oke deh, jalan gitu kan. Karena aku udah latihan kan dari umur 4 tahun gitu. Udah sering lomba-lomba. Terus ada suatu ambisi yang besar gitu loh, yang like I want to help out my mom. Aku pengen bantu mama, pengen sukses lah gitu. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya bagus. Jadi maksudnya bahkan kesusahan-kesusahan kita itu akhirnya menimbulkan suatu ambisi dan sebuah dorongan untuk kita bisa mencapai apapun yang Fuel, bahan bakar. Iya. Yang bikin lu tuh ibaratnya on fire untuk mendapatkan sesuatu mimpi lu. Jadi di usia 12 tahun akhirnya aku yang ya udah, I have to do it, aku harus bisa gini depan Mas Aji kan. "Oh ya udah, oke, ntar malam kamu show." Wow. Wait, jadi nyokap sakit. Sakit apa nih kalau boleh tahu saat itu? Waktu itu dia ada tumor, jadi lagi diangkat di rumah sakit. Makanya Nina ngerasa gue harus kerja nih buat nyokap gue. And then out of the blue naik bus, ya pasti ke Lemos dong ya guys. Biar kata Jakarta dulu nggak sepanas sekarang. Kapan Jakarta dingin banget ya kan? Udah pasti keringetan dong. Nyampe begitu siang nyampe di Aneka Yes, tiba-tiba malam diajak show sama Mas Aji Notonegoro. Terus udah gitu, aku ingat banget show-nya di Gajah Mada Plaza. Terus udah gitu kakak-kakak yang lain kan udah ngetop-ngetop tuh. Iya. Zaman dulu tuh kayak Larasati. Larasati. Terus udah gitu Kintan Umari ada nggak? Kintan Umari, Ratisang gitu-gitu Ratisang, kan. iya. Terus tapi aku yang pokoknya dalam hati aku udah nervous, udah panik gitu, tapi I have to show them what I got gitu. Aku harus unjuk gigi nih, ini saatnya gitu. Anak Samarinda on fire. Di usia 12 tahun akhirnya aku show, terus udah selesai, dapat duit 125.000. Terus udah, ya udah, ntar kamu show lagi ya. Oke Mas, tapi saya masih kecil, aku bilang gitu. Saya pulang dulu ke Samarinda gitu. Terus akhirnya aku balik ke mama, "Mah, ini dapat duit 125.000 gitu." Terus udah kamu simpen, itu kamu kerja untuk uang itu, kamu terserah mau beli apa. Akhirnya aku beli alat make up. Terus udah kita pulang ke Kalimantan. Tapi Mas Aji nelfonin terus tuh yang, "Ayo kapan Nina siap?" Terus kata mama, "Tunggu deh sampai umur 13, sekarang kamu masih terlalu kecil," gitu loh. Wow. Akhirnya umur 13 aku berangkat sendiri ngekos. 13 tahun ini? Iya. Wow. Terus udah gitu pelan-pelan mulai kerja. Terus udah gitu mulai my big break was video klipnya Krisya. Kalau Cinta Menggoda, bukan? Walau ke ujung dunia. Untukmu. Yes. Nah, itu that was my big break. Yeah. Habis itu dot, terus udah gitu tiba-tiba aja tuh aku nongkrong sama temen-temen yang suka tato gitu lah, gitu. Terus udah gitu ayo berani nggak lo tato gitu kan. Terus aku kan yang orangnya kenapa harus takut gitu kan. Ya udah, terus di mana ya tato. Oh,
sini aja deh gitu. Kan namanya juga masih kecil gitu, nggak mikir panjang ya, tato aja gitu. Tapi ternyata justru that's my big break gitu loh. Padahal saat itu, sorry Nin, gue potong. Saat itu banyak model yang nggak berani pakai tato loh, segede itu ya Nin. Kenapa lo berani? Itu kan gede banget. Dan kalau show bridal kan kadang-kadang nggak bisa semua model ikutan. Waktu itu aku ingat banget Winona Ryder pernah ada foto pakai tato di sini. Jadi aku yang bodoh coba keren kok gitu. Nah, ya udah akhirnya semenjak itu I got my big break. I was like in all the media and then I had a great career. Dan akhirnya aku menikah dan terus aku was like anak mami lah gitu loh. Anak mami ngurusin mama, tapi sekarang udah ngurusin suami, juga ngurusin anak-anak. And then my mom passed away. Nah, and that was like a big shock to me gitu loh. And then I feel aku merasa seperti aku kehilangan tujuan hidup. When your mom passed away? Iya, karena maksudnya seumur hidup aku dedikasikan untuk mama gitu kan. Aku sayang banget sama mama aku dan beliau udah nggak ada. Terus aku kayak stres, depressed, overwhelmed, ditambah lagi dengan anak mulai gede, terus kehidupan rumah tangga, tanggung jawab. Dan kita suka lupa bahwa pada saat anak kita growing up, kita juga masih growing up. Jadi kita suka lupa bagian itu gitu loh. Nah, jadi aku cuman nyalahin diri sendiri, like feeling overwhelmed and then just spiraling down, kayak makin ke bawah, makin dengan kesetresan itu di sini. Tapi orang nggak tahu. Exactly. Orang sih ngeliatnya baik-baik aja gitu. Because you look like a strong woman. Yeah, because mama juga sih yang ngajarin. Aku nggak tahu whether it's a good thing or not. She always say like, dia selalu bilang jangan pernah mengeluh. Jadi kerjakan semuanya sebisa kamu, tapi jangan pernah mengeluh. Tapi sebenarnya sekarang aku belajar bahwa kita nggak boleh menyimpan perasaan emosi itu, harus dilepas gitu loh. Nah, jadi dengan pengalaman ini kita selalu belajar sebagai individu kan untuk selalu semakin maju dalam pikiran, kelakuan dan juga hal-hal yang kita pilih gitu loh. Dengan kejadian ini akhirnya aku belajar banyak gitu bahwa kita emang perlu bantuan orang gitu loh. Kita emang perlu untuk curhat. Kita juga perlu untuk berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita dan mengakui bahwa nggak apa-apa kok dibantu. Exactly. Doesn't mean that you're a weak person. Maksudnya memang kadang-kadang reach out for help, apalagi pada saat kita ngerasa wah, gua nggak bisa nih, I cannot do it my own, itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa lu tuh lack of strength gitu. Nin, tapi kalau boleh look back, kan kalau orang lihatnya banyak banget so many good opportunities, or you can say good luck happen in your life. Tapi Nina justru bilang, if you guys know, my life was like series of roller coasters, like many. Dan tahu nggak guys? Ini gila sih, gue baru pertama kali, like I've interviewed so many people, gue interview banyak orang dan lo orang pertama yang bilang gue dalam hidup tuh yang gue cari adalah pengalaman, dude. Jadi orang nyari bahagia nih, dia bilang gue mencari pengalaman dalam hidup. Jadi why is that? Tadi cerita aku tentang nasi bungkus itu hanya satu cerita dari berbagai cerita yang aku dari berbagai pengalaman yang sudah terjadi dalam hidup aku. Dan setiap ada pengalaman baru, aku menjadi mempelajari sesuatu dan membuka sesuatu yang baru dari diri aku gitu loh. Jadi menurut aku sukses and failure, keberhasilan dan kegagalan itu sama pentingnya. Karena kalau aku melihat ke belakang dan aku ingat saat-saat aku lagi di top dan aku merasa bahagia, ya tentu pada saat aku ingat-ingat masa itu aku ngerasa senang, happy gitu. Tapi pada saat aku jatuh, justru itu yang bikin mengasah otak aku. Kalau aku ingat-ingat, justru pada saat kita jatuh itu adalah dimana kita dipaksa untuk sharpen our brain, you know? Exactly. Like jadi problem solving dan lain sebagainya. Jadi mungkin kesuksesan itu akan menjadi kenangan manis, tapi kegagalan itu akan membuat kamu semakin pintar. Exactly right. Jadi makanya aku selalu berpedoman bahwa hidup ini yang dicari pengalamannya, karena pengalaman itu yang membentuk kita dan akhirnya kita mempunyai tools, alat-alat untuk menghandle diri kita ke depannya dan menjadi
orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Of course, I'm not a saint. Saya bukan orang suci. Saya juga manusia. Saya juga Right. I get overwhelmed, I get depressed, and sama aja seperti yang lain. Ya itu yang dibilang bahwa 99 kali jatuh tapi 100 kali harus bangkit. Cause no one will help you, dude. Nggak ada yang akan datang dan ya nolong lu ya. Selain memang lu harus nolong diri lu sendiri. Of course you can reach out to people, bisa minta bantuan, support system, keluarga, and God definitely. Tapi at the end of the day memang kita yang harus bisa membantu diri kita sendiri ya, Nin. Dan caranya dengan legowo sih aku bilang. Maksudnya dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan take it as aduh kenapa sih kayak gini, kenapa sih gitu. Ya emang itu harus terjadi gitu loh, karena udah suratan takdir, udah Tuhan udah menulis bahwa Nina di usia 40 tahun dia akan terjadi begini supaya nanti di usia segini dia akan belajar ini dan dia akan mencapai ini. Nah, jadi aku apapun yang terjadi dalam kehidupan aku ya udah aku terima, aku berusaha yang terbaik, but at the end of the day I'm just a human lady, I'm just a person. Make mistakes, learn from it. Nin, pada saat kamu pakai baju orange, itu kan yang ditakutin banyak orang. Dan kamu public figure. And then you did the press conference. Ya of course lah, it went everywhere. Tapi kamu tadi bilang, bahkan saat Google namanya, Nina bilang, oh my god, so embarrassing, memalukan dia bilang, banyak nama misalnya hashtag Karenina apalah pakai ini ono. Tapi kamu bilang, aku legowoin. So, kamu nggak blaming yourself anymore atau kamu blaming to others. So you really let it go. Ya udah, emang tanggal itu, jam itu, Karenina di usia itu harus melakukan itu. Karena aku percaya banget yang namanya nasib, takdir, suratan Tuhan. Karena hidup aku dimulai dari, aduh aku sampai merinding. Maksudnya hidup aku udah begini gitu loh. Maksudnya dari aku kecil sampai akhirnya aku di sini, aku udah melalui berbagai macam pengalaman gitu loh. And I'm still here, I'm still alive, and then I'm getting better, and then there's always a way out. Jadi percuma juga kalau kita nggak legowo gitu loh. Maksudnya it's not gonna change anything. Right. Tetap aja aku pakai baju orange, ya kan? Walaupun aku yang kayak emang sih malu, tapi ya konsekuensi gitu loh, ya kan? Pas I have to do that, I'm like I feel for my family. Aku merasa malu lah ya untuk keluarga aku gitu. Dan tapi ya mau gimana lagi? Aku harus bisa terima dan aku harus bisa legowo dan aku harus bisa memetik pelajaran yang aku harus dapat dari kejadian itu. Kalau nggak percuma. Ngapain gitu loh? Maksudnya aku udah went through all this and then aku nggak dapat pelajarannya, kan itu kan sayang banget. Exactly, lu udah ngelewatin what the hell ibaratnya kalau orang ngelihatnya orang dunia ya. Kalau lo nggak memetik pelajaran sih lo ibaratnya very useless kan. Tapi sebelum lo melakukan press conference itu, what did you tell yourself? Kan sebelum you step out and then ketemu sama orang, all the media's there, apa yang lo omongin ke diri lo? Lo bisa pingsan lo. Surprisingly, I was because like I said, aku orangnya I try to be present, you know, I try to be in the moment. Yeah. Jadi aku orangnya aku berusaha ya, walaupun kadang aku depressed and overwhelmed, tapi dan kadang-kadang aku lupa juga, tapi setiap kali aku coba ingetin diri aku sendiri to be in the present moment. Right. Jadi jangan mikirin terlalu banyak ke belakang dan jangan terlalu banyak ke depan. Karena kalau aku pikirin terlalu banyak ke depan, aku pasti gitu. Pecah kepala ya. Jadi aku ya step by step aja, pelan-pelan. This is where I am today. This is what I have to do. Ya udah, I just do it, and then I just pray to God that like Tuhan bantu aku supaya aku kuat, anak-anak aku semoga dijaga, suami aku juga semoga mau ngertiin aku, teman-teman aku, keluarga aku gitu. Wow, and then you did it. I did it. You did it. Nin, masa terberat when you look back, kamu bilang kamu sempat depressed dan segala macam. Kalau look back ke belakang, kapan waktu terberat that you felt like so overwhelmed, kewalahan dengan hidup, dan you felt depressed as Karenina? Jadi ibu aku tuh meninggal tahun 2019 kan. Di situ aku ya sedikit demi sedikit
mungkin dealing with grief ya, Yeah. gimana ya? Aku belum secara total menerima bahwa mama tuh udah nggak ada gitu loh, yeah. dan selalu kayak blame myself that I could have done more gitu loh. Right. Tapi itu it creeps on you gitu loh, maksudnya aku nggak bisa menunjuk oh hari itu aku yang paling overwhelmed, enggak, tapi dia sedikit demi sedikit ya kan, sedikit demi sedikit, tapi akhirnya semakin besar dan semakin depres dan akhirnya tapi setiap hari kita pura-pura baik ya kan ya, ke anak-anak, ke suami, ke teman-teman, ke keluarga kayak nggak ada apa-apa gitu, baik-baik gitu. Tapi di dalam sini yang udah mau pecah nih ya kan. Wow. Nah tapi akhirnya ya terjadilah hal yang sudah terjadi itu gitu loh. Jadi mungkin itu dari Tuhan untuk gimana ya, rock bottomnya aku gitu loh. Jadi kayak ini level terbawah kamu, tapi kalau kamu udah level paling bawah, nggak ada tempat lain, cara lain but to go up. When you hit rock bottom, there's nowhere else to go but up. Exactly. So itu kayak titik turning point lah gitu. Jadi betul pada saat kamu ketangkap saat itu memang kamu sedang depresi berat. Iya, aku nggak bisa tidur, terus karena aku just try to deal on my own lah gitu loh. Karena tadi dibilang ya, selalu maksudnya di dalam alam bawah sadar si anak kecil Karenina ini selalu ingat bahwa mami pernah bilang do not complain on life. Jangan ngeluh, lakukan semuanya ya. And then you seems like a very introvert person kayaknya. Yes, I'm very introvert person. It's like it's a paradox that like I'm in this business gitu loh, kayak iya kan dok Karenina gitu. Tapi actually I'm like the opposite of that. That's not me. That's like an act. Bahkan di tempat di modeling, teman-teman aku yang modeling, mereka namain that character Talula. So Talula will come out. That's not maksudnya Karenina is like you know like I love attention of course. Maksudnya look at me bling bling ya kan. Pasti I love attention. That's why I'm a model. Aku suka diperhatiin, makanya aku bisa jadi model, bekerja di industri ini dan lain sebagainya. Tapi itu hobi aku gitu loh. Itu hobi dan bakat aku. Nina yang sebenarnya adalah aku sukanya merenung, terus udah gitu baca tentang filosofi, mempelajari psikologi dan kontemplasi, dan aku paling senang sendirian di kamar dengerin musik, terus udah gitu karena banyak sekali dalam kehidupan aku yang harus aku legowoin. Jadi aku harus I need my alone time. See? And then actually it's so hard for me to show myself to the world that this is the real Nina gitu lah. Not that Karenina gitu. The real Nina. The real Nina. Jadi makanya untuk datang ke acara ini atau untuk bahkan sebelum show atau sebelum pemotretan atau sebelum syuting, sebelum nyanyi, sebelum apapun, aku kayak terus karena aku udah mulai nge-DJ juga kan. Sebelum perform aku pasti yang kayak aduh I have to show myself. Jadi aku ada kayak splitnya tuh. Ada, karena pada saat kita di depan kamera itu kan pasti sebenarnya kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya ya kan. Nah itu aku sebenarnya kurang suka gitu loh. I'm very introvert, I'm very tertutup. Tapi kerjaan mau nggak mau ya kan. Tapi I like it, so it's a paradox. Maksudnya kayak dua sisi mata uang yang it's quite interesting. Makanya kalau nggak pinter-pinter untuk how to balance it, akhirnya jadinya overwhelmed dan jadinya berantakan. Itu dia. Karena kan kerjaan klien nggak mau tahu, ya job gitu kan. Tadi Nina bilang hidupnya Nina tuh kalau kalian tahu sebetulnya it's like a series of roller coaster things ya. Walaupun banyak orang ngelihatnya karena Nina itu full of good luck banyaknya, dan ngelihatnya seperti as if Nina itu adalah happy go lucky ya. Karena itu benar juga, maksudnya gini, hidup aku roller coaster, but I'm the luckiest person. I'm so lucky, like dari yang hidup aku seperti tadi aku cerita sedikit, dari yang cuma nasi bungkus itu aku bisa ada di posisi sekarang dengan segala kerja keras aku, itu kan maksudnya hoki gitu. I'm so lucky. I'm the luckiest person. That's why I love
philosophy and psychology because I'm trying to understand myself juga gitu loh, and then like it's very interesting. Karena banyak orang loh Nin yang bekerja keras sekeras kamu, tapi mungkin tidak mencapai di posisi kamu. That's why I'm Iya very kan? lucky. Kan orang bilang ya kalau mau sukses kerja keras. Banyak orang yang kerja keras juga kok. Tapi ya kadang-kadang ada yang kamu tadi bilang hoki, nasib, good luck ya, ya luck itu memang ada pengaruh juga gitu loh. Iya, dan juga aku harus berterima kasih ke mama aku, cara dia mendidik aku. Iya. Jadi dan aku ingin terapkan juga ke anak-anak aku bahwa satu kita harus kadang-kadang kita lupa normal manusia, tapi Iya. selalu bersyukur ya kan, Iya. selalu bersyukur, dan the most important thing in this world is to have a good personality. It's not about how smart you are, how Yes. beautiful you are, but Iya. it's about how you can make people feel. Jadi nanti kalau misalnya aku kenalan sama orang, mungkin setelah beberapa hari dia akan lupa sama aku, tapi dia nggak akan lupa bagaimana cara aku membuat dia merasakan sesuatu gitu loh. Rasanya itu yang Iya. nggak akan dilupakan Iya. gitu. Iya. Jadi selalu berusaha untuk memberikan rasa yang baik kepada setiap orang yang Ketemu sama kita. Iya. Mungkin itu juga bikin lo akhirnya laku pada dunia modal saat itu. Tapi ngomong soal salah satu luck atau kejadian yang roller coaster, correct me if I'm wrong ya. Tapi Nina itu pernah berada dalam satu kejadian yang almost death experience juga ya, hampir Iya. meninggal. Ini kalau nggak salah ya, tapi soalnya gue inget-inget lupa. Kalau nggak salah, Nina pernah harusnya kalian naik pesawat ya, Iya. and then you miss the flight. yes. And then itu kejadian udah lumayan lama ya Nin? Kurang lebih ya over 20 years ago, 20 ya mungkin 20 tahun yang lalu ya. Ke Kalimantan? Ke Kalimantan. Ke Kalimantan. Jadi waktu itu Iya. aku udah datang, udah pegang Iya. boarding pass, Iya. tapi ada satu suara gitu yang kayak Nina jalan-jalan Ki gitu, lihat-lihat kalung atau apa kan, aku suka aksesoris gitu. Terus aku lihat, terus udah gitu, mana nih pesawat aku nggak datang, terus kok nggak ada announcement, nggak ada apa, terus tapi jamnya udah. Terus udah gitu pas aku ke gate aku, terus udah gitu pesawatnya udah berangkat. Hah? Aku gitu kan yang oh no, I'm gonna be in such a big problem gitu loh. Maksudnya I'm late gitu kan. Terus ya udah aku buru-buru beli tiket baru, aku berangkat. Terus pas sampai sana aku ngelewatin ada tabrakan gitu kan. Terus aku yang aduh kasihan ya mereka gitu. Terus aduh I hope everything is okay because it looks quite bad. Kelihatannya tabrakannya lumayan ya, kita agak macet gitu loh, dan akhirnya aku lihat oh itu. So kamu lihat tuh mobil yang tabrakan? Aku lihat, tapi aku nggak terlalu gimana banget karena aku buru-buru. Iya. Jadi aku ya aduh I have to get there gitu. Nah pas sampai sana udah saatnya show, kita show, tapi kok aku cuma sendiri, aku gitu kan. Agak aneh sih, tapi maksudnya untung deh gitu ya, untung berarti aku nggak telat gini-gini. Udah pas udah selesai show, aku disuruh duduk, terus aku dikasih tahu yang lain ternyata tabrakan. So that was the car yang tabrakan crash pretty bad. Itu harusnya menjadi mobil yang membawa Karenina juga. Iya, aku langsung histeris yang oh my god, take me to them. Aku pengen ngeliat mereka, teman-teman aku gitu. Aku nangis, terus aku lihat, terus yang oh my god, like I'm very lucky. Iya, itu kejadian yang benar-benar untuk terutama ini ya di kalangan model tuh cukup menggemparkan, mengagetkan, karena one of my good friends also in that car. Tapi puji Tuhan hari ini dia he's okay ya, udah mulai bekerja lagi. Uncle Bernard ya, it was horrible ya, tabrakannya lumayan parah. Berapa temenin saat itu di mobil? Alde ada ya? Ada Alde, ada Davina, ada Uncle. Ada Davina juga ya, iya. So ya itu salah satu yang ya balik lagi sih, maksudnya bukan berarti mereka yang ada di situ berarti mereka bad luck apa segala macam. Tapi seperti Nina bilang tadi, saat Nina ketangkap pun dia bilang it's written by Tuhan. Lu percaya itu kan? Yes. Di umur segitu. Aku percaya banget sama takdir. Makanya aku legowo. Jadi apapun itu ya udah, emang harus seperti itu. Kalau enggak, misalnya gini, handphone aku ketinggalan, ya udah aku balik lagi. Terus pas aku keluar, ketemu siapa gitu kan. Jadi kan emang seharusnya handphone itu harus ketinggalan. Nah, begitulah kehidupan. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini gitu loh. Jadi kita mau marah, kita mau nggak terima, pastinya kita ada saat-saat seperti itu pastinya ya kan. Tapi
kita harus sampai ke titik di mana kita menerima dan legowo, dan there's always selalu ada hikmahnya, itu juga aku pegang teguh. There's always something to learn ya. Pelajaran hidup yang bisa dipetik. Kalau lu nya mau belajar, ya dong. Kalau modal tambeng ya, akhirnya hidup akan ngajarin lu terus. Ulang lagi hal yang sama sampai lu akhirnya going to the next level, right? Gitu. I guess so. How about you? Oke, tadi udah ngomongin Nina sebagai as a person, as a model. How about you as a mom and as a wife? Kan that's another chapter buat Karin Nina yang tadinya wah bling bling model, everybody yang look up on you gitu. Apa yang berat menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri? Jadi gini, tanggung jawab yang pasti. Ya. Kita nggak tanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi ada tanggung jawab terhadap suami pastinya, anak, keluarga besar. Jadi harus belajar ego sedikit demi sedikit dipudarkan dan bahkan dihilangkan gitu. Dan juga aku akhirnya aku mengerti banyak keputusan-keputusan mamaku gitu loh. Setelah aku menjadi seorang ibu, bahwa pengorbanannya amat sangat besar gitu loh. Dan juga aku bersyukur aku punya kesempatan untuk bisa punya anak. Akhirnya aku bisa melihat nggak cuma 180 derajat tapi 360 derajat tentang kehidupan menjadi seorang ibu gitu loh. Jadi aku yang tadinya dulu mungkin aku pas masih kecil I judge my mom, kenapa sih pilihan-pilihan mama, like akhirnya aku harus kerja di usia muda dan nggak punya hubungan dengan ayah aku gitu. Tapi ya sekarang setelah aku menikah dan punya anak, akhirnya aku mengerti. Jadi ini it's like a full circle, dan kita coba apa yang udah terjadi dengan orang tua kita hanya bisa kita jadikan contoh. Exactly. Dan kita coba terapkan yang lebih baik dari apa yang udah kita pelajari dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Kamu sempat bilang tadi salah satu hal yang that you were blaming on your mom saat itu adalah keputusan mama kamu untuk raising the kids as a single parent. Dan kamu ngerasa you lost the father figure, nggak ada sosok ayah. Karena pada akhirnya anak harus deal with that. Right, mungkin in a different way. Setiap anak berbeda. Ada yang akhirnya yang oke-oke aja. Ada juga yang mungkin kelihatannya oke, tapi ternyata ada yang harus diberesin dalamnya. In your case, when you were raised with your mom without the father figure, apa yang harus diberesin untuk memulai rumah tangga dan keluarga sendiri? Aku menjadi sosok yang hyper independence. Jadi kayak karena aku nggak punya sosok figur seorang ayah, jadi aku hyper independent. Semua harus aku kerjain sendiri. Yang tadi itu juga yang jangan pernah mengeluh, dan juga trust issue of course, ya kan? Trust issue. Aku nggak bisa percaya begitu aja sama orang gitu loh. Tapi especially men, of course. Yes, but I'm lucky again that I met my husband. Aku ketemu suami aku. Dia figur yang emang dalam usia lebih tua juga, lebih mature, dan dia menjadi orang yang bukan father figure tapi orang yang menuntun aku. Seorang laki-laki gitu. Dan akhirnya dalam kehidupan pernikahan kita, aku berusaha untuk memberikan anak-anak aku apa yang aku nggak punya. Jadi kayak ibu dan ayah, a nuclear family gitu loh, yang bekerja untuk menghilangkan ego masing-masing untuk tetap bersatu untuk kebahagiaan anak-anak. Jadi semua selalu children come first. Makanya tadi akhirnya kadang dia lupa nih ngasih nurture untuk sayangin dirinya sendiri. Makanya jadi overwhelmed sendiri karena everything orang lain harus yang duluan gitu. As a wife gimana nih? Karena kan pasti ada relationship yang harus juga dibenahi untuk bisa punya rumah tangga yang langgeng. Jadi yang pasti nomor satu komunikasi. Tapi seperti kehidupan rumah tangga, aku kan sama suami aku jadi totalnya udah 23 tahun nih bersama. Wow. Jadi waktu itu aku kenalan umur 17, terus kita dating 9 tahun, terus aku menikah umur 26 tahun, sekarang udah 14 tahun. Dan pastinya itu kan lama banget. Exactly. Jadi kan nggak mungkin mulus terus kan, pastinya ada turun naiknya juga. Tapi ini juga aku dapat dari kejadian kemarin ini, bahwa nomor satu, I know maybe it sounds cliche, but it's very true that communication is number one. Communication,
Terus udah gitu kita harus membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri juga sih gitu loh. Maksudnya dari pihak aku dan dari pihak suami gitu loh. Maksudnya we have to have our own identity gitu loh, and we have to give space, and then sometimes we have to give love, and then sometimes we have to communicate what we need. Jadi komunikasi, terus udah gitu beri waktu, abis itu ntar beri kasih sayang, abis itu nanti biarkan dia punya teman-teman juga ya kan, sama teman-temannya nongkrong gitu, terus atau enggak karya apa yang dia mau buat kita beri support. Terus kalau misalnya dia butuh teman curhat, ya jadi apa aja lah jadi. Jadi gara-gara kemarin kejadian itu, komunikasi sama suami justru lebih baik. Iya, karena kan tadinya tuh kita yang kayak nggak mau ngerepotin lah, sama-sama nggak mau ngerepotin satu sama lain gitu loh, karena kan tanggung jawab kehidupan sebagai orang tua dan lain sebagainya kan sangat seolah-olah besar gitu loh. Tapi pas kejadian ini akhirnya jadi kayak kecil gitu loh, maksudnya masalah-masalah itu jadi kecil karena kan akunya hilang gitu loh, akunya nggak ada gitu loh. Jadi kita dapat space masing-masing untuk contemplate dan give ourselves the love that we need for ourselves. Jadi tadinya kan kita selalu kasih cinta ke satu sama lain, tapi sebenarnya kita butuh memberi cinta itu untuk ke diri kita masing-masing. Iya, karena kita nggak bisa kasih sayang kepada orang lain, kasih cinta kepada orang lain saat kitanya juga half glass or empty glass. Yes. So things a lot better back at home now. Yes. Wow, that's good. See, there's always apa sebutannya kalau dalam bahasa Indonesia? Hikmah or apa in a English way apa sih? Pokoknya blessing in disguise. Blessing in disguise itu dia udah tadinya seolah-olah sebuah tragedi gitu kan. It's like so embarrassing on my life. Ternyata banyak yang Tuhan pulihkan ya. Iya. Wow, so nggak kesel, nggak marah saat itu Tuhan izinkan kamu tertangkap? Emang udah suratan takdir seperti yang aku bilang tadi, dan this is just a chapter of my life. It's not gonna define me. Ini hanya sebuah bab keberapa dari kehidupan Nina gitu loh. Nanti akan ada bab-bab selanjutnya gitu. Harus dong, harus dong. So you're back. Yes, I'm back. Kerja lagi. Berkarya lagi. Model, DJ, nyanyi. Yes. Film. Yes. Anything yang positif ya, Nin? Intinya I'm a performer. I love to perform. I love to be creative. Pokoknya anything creative, I'm gonna do it. Sorry nih nanya sedikit, terserah mau jawab atau enggak, tapi hopefully kamu mau jawab. So kalau kamu overwhelmed lagi, nggak bisa tidur lagi, it's a big no-no dong to touch that thing again. Of course. That was like, I'm a human being. I make mistakes, but I learn from my lesson and I learned it the hard way. Aku belajar dari apa yang udah terjadi, aku terima konsekuensinya, dan cara aku mendapatkan pelajaran itu sungguh berat. Jadi itu benar-benar sesuatu yang harus aku ingat sampai aku tua dan sampai selamanya. So guys, life is about making choice. Hidup itu membuat pilihan. When you decide that you want to take drugs, ya balik lagi itu pilihan kalian. Tapi harga yang harus dibayar. Remember, there will be consequences of your action. Dan harganya, menurut aku dan I'm sure Nina will agree with me, gak seimbang gitu dengan pleasure, nikmat yang lo dapetin cuma few hours gitu. Jadi aku merasakan bahwa pada saat aku walaupun aku memilih untuk masuk rehab, tapi akhirnya aku belajar bahwa hidup ini yang paling penting, kita di rehab dikasih makan sehari 3 kali, terus udah gitu kita dilepaskan dari tanggung jawab, tapi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak ada freedom. Jadi nomor 1 dalam kehidupan ini yang paling penting adalah freedom. Jadi kita bisa nyebrang ke sana untuk beli apa kayak terserah, mau kita bisa jalan ke depan, kita bisa teleponan sama teman kita bisa melakukan apapun, itu freedom is very important. So it's not worth it to play with your freedom. Nggak setimpal lah gitu. Nin, anakmu namanya siapa, Nin? Krishna sama Kanaya.
beautiful names, Krishna and Kanaya. Umur berapa mereka? Umur 13 dan 10 tahun. 13 dan 10 tahun. Nin, apapun yang kamu share dan apapun yang terjadi dalam hidup kamu, cause you are on the public eyes, itu kan akan menjadi, ya, when you're finally nanti berangkat take off, kan semua orang akan kembali, akan jadi legacy buat anak-anak. What would you say, termasuk juga podcast ini ya, to Krishna and Kanaya. Mungkin kamu pengen ngomong apa sama Krishna dan Kanaya, silakan. Krishna, Kanaya, Mama loves you so much. I would do anything for you guys, and I'm so blessed to be your mommy. I love you. Hopefully anak-anak tahu ya, Mami it's only a human being. Mami makes mistake, Of tapi course. Mami always do the best that she can. And hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Harus Nin, because ada 2 orang nih yang rely on you. Makanya Mami tuh boleh salah-salah dikit, tapi harus balik lagi. Sebenarnya sampai Mama melakukan kesalahan itu karena terlalu mikirin kalian gitu loh. Jadi makanya ini sebuah pelajaran juga Iya, bahwa untuk mami-mami di luar sana. Iya, bahwa kita jangan terlalu khawatir juga gitu loh sama anak-anak. Kita harus membiarkan hidup ini unfold, gimana ya? Biarkan hidup Unfold ini naturally ya? Iya, berjalan dengan secara natural. Kita jangan overthinking, aduh gimana masa depan anak gue. Itu juga kan yang bikin overwhelm gitu loh. Terus apakah aku cukup baik sebagai seorang ibu? Aduh aku kurang ini. Nah, itu jangan. Jadi try to live in the present moment. Emang kadang suka lupa, tapi selalu ingetin kembali diri kita bahwa kita hidup itu inget sekarang. Jangan mikirin kemarin atau enggak ke depan. Karena masa lalu itu sudah lewat dan masa depan itu hanya imajinasi. Belum tentu terjadi seperti apa yang kamu pikirkan gitu loh. Benar. Jadi dengan kamu lihat ke belakang dan kamu lihat ke depan, kamu wasting your now. Your presence energy. That is happening right now. That is the most important thing to always remember. Aku sendiri sering lupa, tapi setiap kali aku ingat, aku coba ingetin diri aku, be in the present moment, be in the present moment, because that is tough. It's not gonna repeat itself. Exactly. Waktu berjalan dengan cepatnya, setiap detik kita selalu kehilangan waktu gitu loh. Jadi kalau kita lihat ke belakang dan lihat ke depan, kita kehilangan yang ada sekarang yang paling penting. Jadi selalu ingatkan diri sendiri. Aku selalu mencoba mengingatkan diriku sendiri. Just to enjoy dulu. Kalau sahabat saya almarhum Reza Gunawan tuh selalu bilang, be in the present. Yes. Ingetin hari ini. Bahkan bukan Reza tuh dulu almarhum bukan cuma ingetin hari ini. Detik ini, saat ini, gue lagi ngomong sama Nina, enjoy it. Karena it will never come back. Exactly. Yes. So Nin, it's a good feeling. Yes, Masih shaking nggak? Udah enggak. No, it really helps me so much. I know. Thank you for giving me a platform to share my story. Of course. I feel so much better. Of course, dan I'm sure ini pengalaman Nina, dan hari ini diizinkan Tuhan kita berjumpa by God's will. Pastinya kalau nggak diizinkan pasti secara schedule nggak ketemu kan Nin. Tapi hari ini diizinkan, and I'm sure there's a purpose. Mudah-mudahan ada teman-teman yang juga bisa belajar dari pengalaman, bahkan dari kesalahan seorang Karenina. Ada seorang teman yang akan datang untuk ngobrol-ngobrol lebih ringan seputar Karenina. Siapa dia? Udah lama loh nggak ada ya, Mr. Reportase. Mr. Reportase, he's back. Oh my gosh, Cucok Slay, ya, sister, slay. Aduh, belajar di mana postnya kok Cucok banget. Dewan Angkasa. Oh, Cucok ya, mari kemari. Itu fotonya Nina Foto kan, Desa. kemeja. Gua ambil di Instagram. Diambil di Instagram. Aduh ya Allah, I'm so proud Wow. dan terharu ya. Udah Aduh, udah lama banget Inspirasi. gua nggak hadir di sini Yes, ya. finally kan? he's back, ya. Finally I'm back. Yes. Pantun buat Kanina ya. Silakan. Si Ida makan perkedel. Cakep. Ada supermodel. Yeah. aduh, tersanjung, hashtag tersanjung. Coba kasih tahu Karenina apa aja nih. Coba Nama sekarang. lengkap Karenina Maria Anderson. Yes. Siapanya Pamela Anderson? Sepupu jauh. Sama-sama gede sih, Mbak. Nina, kamu tuh mix apa sih, Amerika ya? Ya, jadi Amerika. Papa Amerika, Mama Kalimantan. Oke. Adalah seorang aktris, Yes. supermodel, Yeah. businesswoman, Yes. singer, Yes. disc jockey. Yes. Satu lagi. Apa tuh? Cewek-cewek
cewek-cewek bondol bertato zaman dulu. Benar. Cewek-cewek bondol Tadi gue bertato mau ya, jadi gitu Say. loh kak, rambut bondol. Nggak, tapi pakai sekarang tato Nina kan yang- rambutnya panjang. Sekarang udah ganti sekarang udah image, panjang tuh jadi Eke, begini. Ini ya udah, kan? gue kayak orang gila Tomang ya. Next. Mengawali karir dari dunia modeling sejak tahun 1996 Iya. saat menjadi model dari desainer kondang Mas Aji Notonegoro, Notonegoro. senior Eke. Shout out to Mas Aku Aji. juga Mas Mas Aji. Yes. Aku juga ketok Satu sama Mas ini ya Aji kita dulu. ya. Sehat-sehat ya Mas Aji ya. Tapi jauh banget, senior banget deh. Ya iyalah Nek, Nina gitu loh. Namanya semakin melambung. Melambung. Tinggi. Melambung. Coba melambung tinggi kak. Kaki Melambung. Pose. You still got that girl, ya kan? Setelah membintangi Ya. beberapa video klip diantaranya Jangan-Jangan band DOT, DOT, yes. dan grup band Peter Pan. Peter Pan juga ada ternyata Oh, guys. biasa acting Adin, ya ini kan? loh. Actingnya grepe-grepe, grepe-grepe Ariel. Uget-uget, say. Endul ya sih kita. Jangan dibahas guys. Jangan bahas ya. 2006 membintangi banyak sekali film diantaranya, nih diantara aja ya soalnya Iya. banyak. Jomblo, I Love You Om. Yes. I Love You Om loh. Om yang nggak? Itu Alfie Om si ini ya, si Omnya Restu ya. Iya. Oh iya. Kutukan 9 setan, ya Allah serem, Serem banget, Nin. Satu setannya serem gimana 9 ya Nak? Dan beberapa serial TV yaitu ada Si Manis di Jembatan, Buaya Putih dan Ya kan? lain-lain. Siluman-siluman Dia gitu. sampai lupa gue. loh. Luar biasa. Pada tahun 2009, Karenina menikah dengan pria berkebangsaan India bernama Yes. Kamal. Sedikit ralat ya, Say. Jadi ini WNI. Oh, WNI. Dia keturunan keturunan Oh, India ada nih. keturunan Indianya. Oh, oke. Bernama Kamal Bochwani. Benar? Benar. Spellingnya benar ya? Benar, Bochwani. Dan mereka dikaruniai 2 orang anak dengan nama Krishna dan Kanaya. Yes. Nina kan- mau nambah lagi? Enggak. Tapi Nina juga kayaknya modelnya suka yang ini ya Nina ya. Apa sih? Timur Tengah ya. Dari dulu sama VJ kan juga gitu kan. VJ siapa? Kebetulan aja. Kalau gosip Yang dulu sih, Kak. terungkap. Yang Yang terungkap. Yang terungkap, ya. Hits Diana dulu. Ntar gue undang juga di podcast. Ya Aduh. kan? Aduh. Masih hubungan gak sama dia? Masih ya? oh. Boleh sebut gak apa? Boleh. Alex Abad. Alex Abad, ya Allah, Alex Abad. Aat kapan-kapan main dong ke podcast. Tau gak sih aku ketemu sama kenalan sama Aat di mana? Gue tahu poster bukan sih di. Bukan di Apa sih? Terminal Blok M, saya. Oh iya Terminal Blok M ya. Kalau kayak cabe-cabean kenalan di Blok M Kan loh. gue ngebis tema ya kan, Terus? tema ngebis gitu ya kan. Desa juga tema ngebis. Ya udah akhirnya kita Astaga. oh salah deh, pertama ketemuannya di ini di Sleepy Jaya ya Allah. Oh my God, Sleepy Tina. Jaya. Di Sleepy Jaya, Syai. Sleepy Di Jaya. Sleepy Jaya, terus udah gitu aku lagi duduk di mana gitu di resto, terus dia yang Alis kamu bagus, Peres Alis deh, cuy gitu, cuy. Beb, yang Alis Ada Iya, segaris, KD ya, Oh, ya kan? Jayanti. Terus oh ya thank you udah. Nggak tahu ya berapa bulan kemudian ketemu lagi di Terminal Blok M itu. Astaga. Ya, My, berapa tahun sih pacaran sama Aat? 4 tahun. Mereka hits loh guys kala itu. Aat dengan gayanya Karenina. Pasangan idola mereka Ya dulu guys. Allah. Oke, mainkan dulu sayang. Apa ini? Lanjut nih terakhir. Ya. Baru-baru ini Karenina melakukan pemotretan untuk salah satu majalah ternama yaitu Bazaar Indonesia dengan Yes. tema warna merah hitam. Diberi judul oleh Desa yaitu Apa tuh? Diversity Baby. Oh. Merah hitam. Oh Cantik iya loh Desa. kan, oh. Dan akan banyak majalah-majalah lain juga ya Nin. After this hopefully. Satu lagi Yes. Kak, Iya. role model kamu siapa sih Kak? Dalam bidang apa nih? Kalau yang model kamu siapa, suka, Nin? Yang kamu suka banget. Kalau model pastinya kita harus Sembah sujud. Sujud, Naomi Say. Campbell. Oh, Oh suka. iya, pasti dong. Sama kayak si itu ya. Oke, Nina boleh pilih ya. Ini ada permainan namanya MGM HM. Yes. Alias mau nggak mau harus mau. Oke. Pilihan. MGM HM gak ada pilihan. Satu aja. And do this. Coba tolong dibacakan dengan lantam. Nama mantan terenduli. Jangan lo Sebutkan nama Jangan lo mantan bilang yang paling mohon maaf Adulita. suami mohon maaf ya ini kan masuk masa-masa lalu sebelum ketemu Anda ya. Enggak.
mantan terendulita ya laki gue lah. Nah, Gak bisa kejebak, gak bisa kejebak, gak bisa Gak bisa kejebak ya guys. Aduh. Sorry terminal Blok M lu gak dipilih. Lanjut. Udah habis. Habis ya, udah Satu dipilih aja, Nina Hati. satu aja. Nina, thank you so much Nin. Thank you so much. Gila udah sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol. And Nin, kasih pose dikit dong Nin, kasih pose. Karenina. Oh, mampus. Ya Allah. Matanya itu langsung loh Kak. Nin, nanya dong. Ada yang dioperasi nggak? No. Beres operasi nggak sih Nin? Kagak. Jadi ini Karena nyusul kan? Nah ini karena udah punya anak sih. Iya. Dulu kan dia sama kayak gua. Tera. Latas Tera. Tera. I did my teeth. Ting. Oh iya gigi iya, tapi hidung Veneer. semua nggak? Wah, emang Tapi dia aku rajin banget facial. Iya, kalau itu Aku bagus facial, banget, Nina. terus udah gitu kadang juga tanam benang pernah sih. iyalah. Iya. Karena tanam benang nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Tadi Star. bener independen loh Kak Desa, bawa baju sendiri kucuk. Asli lu nggak lihat tuh barangnya Tetep, segala. kucuk. Tetap emang aura Hyper model itu. independent, hyper Nah, itu Yes. dia independen. Tapi kalau udah punya suami kurang-kurangin dikit ya. Harus seimbangin ya. Laki juga perlu di-appreciate gitu-gitunya Oh, tuh Nin, iya, ya kan. Thank you ya Nin. Thank you Terima so much. kasih udah membuka diri, udah berani keluar dari comfort zone, keluar dari rumah dan mulai untuk sharing apapun yang terjadi dalam hidupnya Nina. Semua adalah faith, semua adalah perjalanan hidup. Thank you Nina. And she's back. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Karenina Anderson guys. Hopefully you guys learn something good value dari perjalanan obrolan bersama dengan Karenina. Bye guys, God bless you. Pause. Mwah. Pause. Pause. Pause.